Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayol ikhwah, kita insyaallah akan membahas tentang seputar bulan Muharram. Ada beberapa faidah atau poin yang berhubungan dengan bulan Muharram. Yang pertama, bahwa bulan Muharram adalah bulan haram yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, itu surat At-Taubah ayat 36. Allah berfirman, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan sebagai ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya adalah 4 bulan haram. Di antaranya 4 bulan haram. Dzalika ad-dinul qayyim, dan itulah agama Allah yang lurus. Fala tadhimu fihinna anfusakum, maka jangan kalian menzalimi diri kalian sendiri di bulan-bulan tersebut. Di sini Allah mengatakan jangan kalian menzalimi diri kalian sendiri di bulan-bulan tersebut. Padahal menzalimi diri sendiri di setiap bulan dan di setiap waktu itu haram, nggak boleh. Tapi Allah mengkhususkan jangan berbuat zalim atau menzalimi diri kalian sendiri di bulan-bulan haram. Artinya kata para ulama bahwa dosa di bulan-bulan haram menjadi lebih besar dibandingkan dengan di selain bulan-bulan haram. Maka ya akhal Islam, kita sebagai kaum muslimin wajib berhati-hati di bulan-bulan ini. Karena sudah kita sebutkan tadi bahwa dosa di bulan ini beda. Kalau di selain bulan-bulan haram misalnya dosanya segede mobil misalnya. Tapi kalau di bulan haram bisa sebesar rumah, Pak. Bahkan bisa berkali-kali lipat lebih besar dari itu. Makanya subhanallah akhwal Islam, hatta orang-orang musyrikin dahulu orang-orang musyrikin Quraisy dan kaum Arab secara umum, mereka itu sangat menghormati bulan haram. Disebutkan bahwa kaum Mudhar, kabilah Mudhar ini terkenal sekali dengan kebengisannya dan kekejamannya. Mereka suka membunuh, suka merampok. Tapi kalau sudah masuk bulan haram, mereka tidak berani melakukannya. Saking mereka sangat menghormati bulan haram. Maka tentu kita kaum muslimin, saudaraku sekalian, harus lebih menghormati lagi. Jangan sampai kita rusak kehormatan ini atau kehormatan bulan-bulan haram ini dengan cara memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Poin yang kedua, Rasulullah SAW menamai bulan Muharram ini sebagai bulan Allah. Rasulullah SAW menamai bulan Muharram itu sebagai bulan Allah.
Mana dalilnya? Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya. Rasulullah SAW sabda, afdalus siyam syahrullahil muharram. Seutama-utama puasa adalah berpuasa di bulan Allah, yaitu Muharram. Lihat, Nabi SAW mengatakan ya, berpuasa di bulan Allah, yaitu Muharram. Dan ya, tidak pernah Allah menisbatkan sesuatu kepada dirinya kecuali karena menunjukkan kemuliaannya, Mbak. Makanya dalam bahasa Arab ini disebut dengan istilah idhafatut tasyrif, penyandaran yang mempunyai makna kemuliaan. Padahal semua bulan milik Allah, tidak, Pak? Milik Allah. Iya dong. Contoh misalnya Ka'bah. Ka'bah disebut dengan apa? Baitullah. Padahal semua rumah milik Allah, tidak, Pak? Semua rumah milik Allah, tapi kok hanya Ka'bah yang disebut dengan Baitullah? Kata para ulama, ini idhafatut tasyrif, penisbatan yang sifatnya pemuliaan, rumah Allah. Ya. Kenapa? Karena menunjukkan akan kemuliaannya. Demikian pula ini bulan Allah. Berarti itu menunjukkan akan kemuliaan bulan Muharram. Ya. Kemudian poin yang ketiga, sebagian ulama berpendapat bahwa bulan Muharram adalah bulan haram yang paling agung. Karena bulan haram ada berapa bulan, Pak? Apa saja? Apa, Pak? Sama satu lagi apa? Rajab. Nah, 4 bulan haram ini sebagian ulama mengatakan bahwa yang paling utama dan paling agung adalah bulan Muharram. Ini pendapat Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau berkata, afdalul asyurul hurum syahrullahil muharram. Ya, seutama-utamanya bulan-bulan haram adalah yaitu bulan Muharram. Bulan apa? Muharram. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kemudian faedah yang selanjutnya, dianjurkan memperbanyak berpuasa sunnah di bulan ini, Pak. Dianjurkan memperbanyak puasa sunnah di bulan ini. Karena Rasulullah SAW sabda, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Seutama-utama puasa setelah bulan Ramadan, yaitu berpuasa di bulan Allah Muharram. Lihat, Nabi mengatakan seutama-utama puasa setelah bulan apa? Ramadan. Jadi puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan ternyata berpuasa di bulan Muharram. Sekarang pertanyaannya, Pak, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kok tidak pernah berpuasa di bulan Muharram seperti halnya di bulan Sya'ban? Contoh di bulan Sya'ban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperbanyak berpuasa. Ya, kata Aisyah, tidak pernah Rasulullah SAW sering kali berpuasa, ya, kecuali di bulan Sya'ban. Tapi kenapa Nabi SAW dalam hadis ini mengatakan puasa yang paling utama setelah Ramadan di bulan Muharram? Kenapa Nabi tidak berpuasa yang banyak di bulan Muharram saja, bukan di bulan apa? Sya'ban. Iya. Para ulama menjawab dalam hal ini dengan beberapa jawaban, Pak. Sebagian ulama berpendapat, ya, bahwa
saat itu Nabi belum tahu, belum diwahyukan kepadanya tentang keutamaan bulan Muharram. Iya. Atau yang kedua, sebagian ulama menjawab, bisa jadi di bulan Muharram waktu itu Nabi sering bepergian, seperti untuk peperangan dan yang lainnya, sehingga tidak sempat. Iya. Demikian pula akhwal Islam, bulan Sya'ban Nabi memperbanyak karena ada keistimewaan khusus di bulan Sya'ban yang tidak terdapat di bulan Muharram. Apa itu? Yaitu bahwa di bulan Sya'ban amalan-amalan hamba ditampakkan kepada Allah. Iya. Kalau orang awam menyebutnya dengan bulan tutup buku, Pak. Emang perusahaan. Ya pakai tutup buku skala. Enggak. Ya, tapi syahrun turadu 'ala Allahil a'malus salihah. Bulan yang ditampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan saleh. Ya. Makanya akhwal Islam, saudaraku sekalian, kenapa Rasulullah SAW menganjurkan umatnya berpuasa Senin dan Kamis? Karena di hari Senin dan Kamis pun juga ternyata di hari itu amalan-amalan hamba itu diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah suka ya amalan tersebut diperlihatkan dalam keadaan sedang berpuasa. Ya. Walaupun hadisnya ya sebagian ulama atau banyak ulama mendhaifkannya, Allahu a'lam. Ya. Poin selanjutnya akhwal Islam, saudaraku seiman, yang berhubungan dengan bulan Muharram ini, yaitu berpuasa di bulan Muharram yang paling utama adalah tanggal 10. Berpuasa di bulan Muharram yang paling utama adalah di tanggal berapa? 10. Ini yang disebut dengan hari Asyura. Iya. Apa keutamaannya, Pak? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablah." Berpuasa di hari Asyura, aku berharap kepada Allah agar Allah menggugurkan dosa yang bertahun lalu. Dosa tahun lalu, Masya Allah. Bayangkan, dengan kita berpuasa 1 hari sudah cukup menggugurkan dosa setahun yang lalu. Allahu Akbar. Iya. Kapan puasa Asyura disyariatkan, Pak? Yaitu ketika Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa Rasulullah SAW ketika hijrah ke kota Madinah, Rasulullah mendapatkan orang Yahudi sedang berpuasa di hari Asyura. Lalu Nabi SAW bertanya, puasa apa ini? Kata orang-orang Yahudi, "Hadza yaumun najjallahu bani Israil min Fir'aun." Ini hari mulia. Hari ini Allah menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Apa kata Rasulullah SAW? Ana ahaqqu bi Musa minkum. Aku lebih berhak kepada Nabi Musa dari kalian. Fasamahu wa amara Rasulullah SAW al-muslimin bisiyami. Maka kemudian Rasulullah SAW berpuasa dan memerintahkan kaum muslimin untuk apa? Berpuasa. Bahkan Rasulullah SAW menyuruh siapa yang di hari ini sudah makan, hendaklah ia berpuasa pada sisa-sisanya. Dan saat itu, Pak, puasa Asyura hukumnya wajib.
Namun kemudian ketika telah diwajibkan bulan Ramadan, maka puasa Asyura pun menjadi tidak wajib. Ya. Tapi tetap mempunyai keutamaan. Apa itu tadi sudah kita sebutkan, yaitu bisa menggugurkan dosa-dosa 1 tahun yang lalu. Cuman masalahnya dosa apa nih yang digugurkan, Pak? Dosa besar apa dosa kecil? Dosa kecil kata para ulama, bukan dosa besar. Iya. Ya, cuma dosa kecil, Ustaz. Antum jangan menganggap remeh dosa kecil, Mas. Kata Rasulullah, iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub fa innallaha minallahi taliba. Hati-hati, waspadai oleh kalian dosa-dosa yang dianggap remeh, karena ia memiliki pencari dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bahkan dosa kecil bisa menyebabkan pelakunya masuk neraka, bisa. Jadi jangan kita menganggap remeh, Pak. Ya alhamdulillah, dosa-dosa kecilnya bisa digugurkan. Dosa besar tinggal taubat sama Allah. Dengan kita bertaubat, Allah gugurkan dosa besar. Iya, biiznillah. Kemudian akhwal Islam, poin selanjutnya, disunahkan atau disyariatkan, Pak, untuk kita saling mengingatkan tentang pentingnya puasa Asyura ini. Seorang suami ingatkan istrinya, anak-anaknya supaya puasa Asyura. Dari Rubai' binti Muawidh, ia berkata, ya, kunna nasumuhu ba'd wa nusawwim sibyanana wa naj'alu lahumul lu'bah minal ihn fa idza baka ahaduhum 'ala at-ta'am a'taynahu dhak hatta yakuna 'inda al-iftar. Kami dahulu di zaman Rasulullah berpuasa Asyura, dan kami pun berusaha menjadikan anak-anak kami berpuasa Asyura. Dan kami berikan kepada anak-anak itu apa? Mainan. Sehingga apabila salah seorang dari mereka yang menangis minta makan, maka kami berikan lagi mainan yang lain. Terus demikian sampai buka puasa. Iya. Yeah. Sampai anak-anak pun, Pak, dilatih untuk puasa apa? Asyura. Bayangkan. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kemudian, akhi, ketika berpuasa Asyura, ada perkara yang harus kita perhatikan. Ya. Yaitu hendaknya kita berpuasa sebelumnya sehari atau setelahnya juga boleh sehari. Ini berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, ya, fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumna al-yawm at-tasi'. Ketika para sahabat berkata, wahai Rasulullah, hari ini kan hari yang sangat diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani, ya Rasulullah. Artinya orang Yahudi dan Nasrani sangat mengagungkan apa? Hari Asyura, Pak. Kenapa? Karena di hari itu Allah menyelamatkan Banu Israel. Allah menyelamatkan Banu Israel dari apa? Fir'aun, ya. Maka apa kata Rasulullah? Fa idza kana al-'amul muqbil insyaallah sumna al-yawm at-tasi'. Tahun depan insyaallah kita akan berpuasa hari ke-9-nya. Namun enggak sempat datang tahun depan, Rasulullah sudah meninggal dunia. Apa hikmahnya, saudaraku seiman? Kenapa Nabi SAW menganjurkan? Menurut yang lain baqitu ila qabilil asuman at-tasi'. Kalau aku masih hidup tahun depan, aku akan berpuasa hari yang ke-9. Dalam rangka apa? Mukhalafatu ahlil kitab. Itu untuk dalam rangka menyelisihi ahli kitab. Nah sekarang, ya, kalau saya berpuasa tanggal 10 doang, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Nggak makruh sama sekali, nggak. Tapi kalau kita berpuasa tanggal 9-nya, lebih utama lagi.
lebih utama lagi. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Yang jadi masalah gimana Ustaz kalau beda tanggalan? Yang bikin ribut itu lagi, Pak. Tapi biasanya anehnya Pak, kalau di bulan Muharram nggak ada ribut, Pak. Ributnya itu di bulan Ramadan sama Dzulhijjah. Kalau Asyura lihat aja nggak ada ribut-ribut tuh, aman-aman aja, nggak ada perselisihan dah. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kalaupun misalnya terjadi perselisihan, tetap yang sahih, yang rajih mengikuti hilal masing-masing. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Memang sebagian ulama Pak menyebutkan bahwa puasa Asyura itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi katanya puasa 3 hari, 9, 10, 11. Cuma masalahnya saya belum dapat dalilnya ini. Yang ada memang ada pendapat Ibnu Abbas. Iya. Tingkatan yang kedua yaitu 9, 10 saja atau 10, 11 saja. Tingkatan yang ketiga yaitu 10 saja. Iya. Wallahu a'lam. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kemudian akhi, kalau puasa Asyura bertabrakan dengan qadha Ramadan gimana nih? Saya belum qadha nih, tapi pengen puasa Asyura. Apakah saya qadha dulu atau puasa Asyura dulu? Iya. Syekh Utsaimin mengatakan hendaklah ia qadha dulu. Kalau dia qadha, mudah-mudahan ia pun dapat pahala puasa Asyura. Iya. Wallahu a'lam. Kalau misalnya puasa Asyura bertepatan dengan hari Jumat gimana, Mas? Atau hari Sabtu? Iya. Kalau misalnya bertepatan dengan hari Jumat, boleh nggak saya berpuasa Jumat doang? Jawab tidak boleh. Kenapa demikian? Karena Nabi melarang untuk berpuasa sunnah di hari Jumat doang. Maka ya harus berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Kamis dan dan Jumat. Kamis dan Jumat. Demikian pula kalau ketemunya hari Sabtu nih. Ketemunya hari Sabtu. Ikhtilaf para ulama. Kalau hari puasa Asyura ketemu hari Sabtu boleh nggak puasa tuh? Jumhur mengatakan boleh, tapi ya harus berpuasa sehari sebelumnya. Karena larangan berpuasa di hari Sabtu itu kalau disendirikan. Nabi bersabda, la tasumu yawmas sabt illa fi mafturidu alaikum. Jangan berpuasa sunnah di hari Sabtu. Jangan berpuasa di hari Sabtu kecuali yang wajib saja. Nabi hanya mengecualikan yang boleh berpuasa di hari Sabtu cuma puasa yang wajib. Sehingga para ulama berbeda pendapat dalam menghadapi hadis ini, Pak. Jumhur mengatakan bahwa yang dimaksud hadis ini adalah menyendirikan puasa Sabtu saja. Ya. Sementara sebagian ulama dari pendapat Syekh Al-Albani mengatakan tidak boleh, mutlak tidak boleh. Walaupun ketemu puasa Asyura, walaupun ketemu puasa Arafah, kata mereka, tetap tidak boleh. Kenapa? Karena dalilnya umum. Nabi mengatakan jangan berpuasa di hari Sabtu, kecuali yang diwajibkan. Ternyata Nabi hanya mengecualikan satu, kecuali yang diwajibkan. Berarti kata Syekh Al-Albani rahimahullah, yang boleh berpuasa di hari Sabtu hanya puasa wajib saja. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku sekalian seiman. Pendapat yang rajih wallahu alam dalam pendapat jumhur, Pak. Bahwa puasa, larangan berpuasa di hari Sabtu itu maksudnya tidak boleh disendirikan. Dan ada pendapat yang ketiga
yang mengatakan bahwa larangan berpuasa di hari Sabtu itu kalau tidak bertepatan dengan puasa-puasa yang dianjurkan. Adapun kalau bertepatan dengan puasa yang dianjurkan boleh. Yang dalam hal ini ada 3 pendapat dalam masalah ini, ya Allahu a'lam. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kemudian akhwal Islam, bagaimana pas kita puasa Asyura mau safar? Apakah orang yang safar disyariatkan juga atau gimana? Ya. Tentu permasalahannya pertama, Pak, kalau memang antum ketika safar kuat, nggak berpengaruh sama sekali oleh puasa, ya silakan aja mau berpuasa. Sebagian ulama, ya, ada yang sedang safar lalu ia puasa Asyura. Ketika ditanya, kamu kalau puasa Ramadan pas safar nggak puasa, tapi kalau pas puasa Asyura pas safar malah puasa, gimana sih? Apa kata ulama ini? Kalau bulan Ramadan masih bisa diganti hari lain. Kalau puasa Asyura nggak bisa diganti di hari yang lain, nggak bisa diqadha masalahnya, Pak, karena waktunya sudah apa? Ya sudah pergi. Ya, ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Ya, ini akhi. Tapi kalau misalnya memberatkan, nggak masalah. Kalau memang memberatkan, tidak masalah untuk tidak berpuasa. Apalagi kebiasaan Nabi SAW, biasanya Nabi SAW, ya, kalau safar itu tidak berpuasa. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kemudian terjadi ikhtilaf para ulama. Bisakah mengqadha puasa Asyura? Sebagian mengatakan tidak bisa karena waktunya hanya di tanggal 10 saja. Sebagian lagi mengatakan bisa, nggak masalah. Kalau bulan Ramadan juga, namanya bulan Ramadan hanya di bulan Ramadan aja. Tapi ketika kita tidak puasa bisa diqadha di hari lain. Hal ini berhubungan juga tentang masalah puasa Syawal. Puasa Syawal bisa nggak diqadha di bulan Dzulqa'dah misalnya? Ya, sebagian mengatakan nggak bisa. Namanya juga puasa Syawal harus di bulan Syawal. Sebagian mengatakan nggak masalah. Ya, karena juga yang nama juga mengqadha. Adapun pembatasan waktu, hatta sholat pun Nabi SAW pernah mengqadha ba'diyah sholat zuhur di waktu asar. Setelah sholat asar Rasulullah SAW sholat 2 rakaat. Ketika ditanya, kena sholat apa ini ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Ini sholat ba'diyah zuhur. Tadi aku nggak sempat untuk melakukannya. Maka Rasulullah melakukannya setelah asar. Iya. Kata mereka, apa bedanya sholat dengan puasa dalam hal ini? Kalau sholat sunnah saja bisa diqadha di waktu yang lain, demikian pula ini. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Allahu a'lam, ya. Pendapat banyak ulama mengatakan bahwa puasa Asyura tidak bisa diqadha. Ya. Saudaraku seiman, kemudian akhi, ketahuilah bahwasanya puasa Asyura ini termasuk puasa hari-hari yang disebut oleh Allah sebagai ayyamullah, hari-hari Allah. Allah berfirman dalam surat Ibrahim surat 14 ayat 5. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka dengan hari-hari Allah. Ingatkan mereka dengan hari-hari Allah. Iya. Apa yang dimaksud dengan hari-hari Allah?
Itu hari-hari di mana Allah memenangkan kebenaran di atas kebatilan. Di antaranya yaitu di hari Asyura, di mana Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya di tanggal itu, Pak. Ya. Dan itu termasuk hari-hari Allah yang agung. Ikhwatul Islam, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Makanya Rasulullah SAW, Pak, ikut berpuasa di hari itu. Ketika Rasulullah nanya kepada orang Yahudi, ini hari apa nih? Kata orang Yahudi, ini hari yang Allah selamatkan Nabi Musa dan Banu Israel dari apa? Dari Fir'aun. Maka Rasulullah berpuasa. Nah, ada sebagian orang bertanya, apa itu enggak termasuk tasyabuh, Ustaz? Ketika Rasulullah melihat Yahudi dan Nasrani puasa, di hari itu, kemudian Rasulullah ikut berpuasa. Loh, apa seakan-akan kok Rasulullah tasyabuh gitu, Pak, menyerupai orang apa? Yahudi. Jawabnya, Pak, tidak. Loh, kok tidak? Nabi mengatakan, aku lebih berhak kepada Musa dari kalian. Aku lebih berhak kepada Musa dari apa? Kalian. Iya. Di sini Rasulullah memberikan isyarat yang agung bahwa Nabi lakukan ini ya karena itu adalah merupakan hari-hari yang Allah menangkan kebenaran di atas kebatilan. Allah hancurkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya. Dan ini sebagai rasa syukur, dan rasa syukur itu bukan sebatas hanya kepada Banu Israel. Maka tentu ya kita kaum muslimin lebih berhak dong untuk mensyukuri selamatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam daripada Banu Israel, daripada orang Yahudi. Kenapa? Karena kita kaum muslimin pun Pak, beriman gak kepada Nabi Musa? Beriman kepada Nabi Musa. Semua nabi diimani tidak oleh umat Islam. Semua nabi diimani oleh umat Islam. Ya. Maka kemudian Rasulullah pun berpuasa sebagai rasa syukur kepada Allah juga atas nikmat yang Allah berikan itu. Allah menangkan Nabi Musa, Allah selamatkan Nabi Musa dan Fir'aun daripada apa? Fir'aun. Agama para nabi sama enggak semuanya, Pak? Sama. Sekarang agama Yahudi ngikutin agama siapa? Nggak ada, mereka nggak ngikutin agama Nabi Musa. Iya. Orang Nasrani sama dengan agama Nabi Isa. Enggak ada, Nabi Isa nggak pernah akal Islam mensyariatkan trinitas. Nabi Isa nggak pernah menyuruh umatnya untuk menyembah dirinya, mempertuhankan dirinya. Nggak ada. Itu agama yang dibuat-buat setelah Nabi Isa alaihissalatu wassalam, ya akhal Islam. Berarti yang paling sesuai agama dengan Nabi Musa dan Nabi Isa siapa? Kita dong. Iya. Agama Islam, agama tauhid, agama yang mengesahkan hanya Allah yang diibadahi saja. Maka kita gembira, Pak. Para pembawa bendera tauhid Allah selamatkan, untuk kita gembira juga. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini saudaraku sekalian ya. Jadi ya, kita berpuasa Asyura ini sebagai pembentuk pemberian wala. Tahu enggak wala? Loyalitas. Ya. Karena kan kita beriman kepada Nabi Musa, ya dong, tapi juga tentunya yang namanya beriman kepada Nabi Musa, kepada para nabi, ada yang namanya pemberian loyalitas. Ya, sesama orang-orang yang mentauhidkan Allah Rabbul Alamin. Maka kita pun ikut gembira dengan cara berpuasa. Ya. Sekarang ada yang bertanya lagi, wah kalau begitu Rasulullah merayakan dong Ustadz. Merayakan Rasulullah Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Wah itu kan Masya Allah ya. Kalau
Ya, Nabi Musa diselamatkan saja itu merupakan perkara yang besar sampai Rasulullah bersyukur juga dengan cara puasa. Kan kelahiran Rasul lebih agung lagi. Kenapa kita nggak rayakan? Nah ini kan salah satu hujah mereka yang suka ngerayain, Pak. Iya. Artinya kata mereka, selamatnya Nabi Musa aja dirayain sama Rasulullah SAW. Kenapa kita tidak merayakan lahirnya Rasulullah? Bukankah lahirnya Rasulullah lebih agung dari itu? Jawabnya sahih. Lahirnya Rasulullah lebih agung, saudaraku. Namun masalahnya, ada enggak Rasulullah menganjurkan? Kalau puasa Asyura Rasulullah anjurkan enggak? Rasulullah berikan keutamaannya enggak? Sekarang pertanyaannya, Rasulullah menganjurkan umatnya untuk merayakan kelahiran beliau enggak? Memberikan keutamaannya? Enggak juga. Adapun hadis man 'azzama maulidi kana ma'iya fil jannah. Siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, maka ia bersamaku di surga. Dalam satu ayat yang lain, ya, siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, halal untuknya syafaat. Itu semua hadis palsu kata para ulama. Hadis apa? Palsu. Ya. Ya akhi, siapa yang tidak bergembira sih dengan kelahiran Rasulullah? Semua kita gembira. Cuma bedanya saya sama kamu, Mas. Kamu gembiranya setahun sekali. Kalau saya setiap hari, Mas. Setiap hari saya gembira dengan melaksanakan sunnah Rasul SAW. Setiap hari saya gembira dengan mempelajari dan mengkaji sunnah Rasulullah SAW. Mana yang lebih layak? Gembira tiap hari atau gembira setahun sekali, Mas? Ya. Hakikat gembira dengan kelahiran Rasul itu, Pak, dengan cara menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Ya. Dasar lo Wahabi. Kita, ya, terserah ente menyebut Wahabi apa enggak. Masalahnya, mana anjuran dari Rasulullah SAW untuk kita untuk merayakan? Ada enggak para sahabat yang merayakan, Pak? Kalian Rasulullah SAW ada? Enggak ada, Pak. Sekarang siapa yang lebih cinta kepada Rasulullah? Kita atau para sahabat? Para sahabat. Ada enggak para tabi'in, para tabi'un, bahkan imam madhab yang 4 saja enggak ada yang merayakannya, Pak. Iya. Makanya akhi, perbuatan Nabi ini tidak bisa dijadikan hujah ya untuk membuat perayaan apa itu? Kelahiran Rasulullah atau perayaan Isra dan Mi'raj atau perayaan yang lainnya. Zaman sekarang kan tambah lagi, Pak. Perayaan apa tuh? Kemarin tuh di awal Muharram, Pak. Tahun baru, Pak. Ya, padahal di zaman bapak-bapak belum ada gitu, Pak. Udah gitu caranya dengan pakai apa? Pawai obor. Pawai obor. Antum tahu sendiri kan yang namanya api itu kan simbolnya Majusi, Mas. Majusi kan penyembah api. Nah ini kita umat Islam dengan klaim katanya untuk merayakan apa? Tahun baru Islam, tapi kok malah yang diacungin simbol Majusi. La haula wala quwata illa billah. Iya. Bikin lagi yang baru-baru ini dengan klaim ini kan baik. Baik menurut siapa, Mas? Menurut ente apa menurut Allah dan Rasulnya? Kalau menurut Allah dan Rasulnya, mana keterangannya? Pernahkah para sahabat dahulu merayakan tahun baru Islam? Atau para tabi'in atau para tabi'in dalam kitab madhab mana disyariatkan untuk merayakan tahun baru Islam? Bahkan yang lucunya, Pak, sebagian teman-teman ikut-ikutan mengucapkan selamat.
Selamat tahun baru Islam. Ya akhi, kita katakan, apa pernah dahulu para sahabat kalau masuk tahun baru Islam mengucapkan selamat? Para sahabat tuh ngucapin tahniah, selamat itu pas hari raya, Mas. Pas hari raya iya, taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi pas hari tahun baru mana ada para sahabat, Pak, saling mengucapkan selamat ya lah ya akhal Islam. Itu bukan hari raya kita. Naam, itu penanggalan Islam sahih. Tapi masalah hari raya itu sifatnya ibadah tauqifiyah. Harus menunggu perintah dari Allah dan Rasulnya. Gak boleh dibikin menurut akal sendiri gitu loh, Mas. Iya. Antum tahu tidak, Pak? Siapa yang paling doyan bikin perayaan, Pak? Orang Yahudi itu, Pak. Orang Yahudi kan datang kepada Umar bin Khattab. Apa kata orang Yahudi? Ya Amirul Mukminin, ayah fi kitabikum law nazalat alaina ma'syaral yahud latakhadnaha 'ida. Hai Amirul Mukminin, ada satu ayat dalam kitab suci kalian. Kalaulah ayat itu turun kepada kami akan jadikan ia sebagai hari raya. Tuh lihat. Apa kata Umar? Ayat apa itu? Maka orang Yahudi ini berkata, yaitu al-yawma akmaltu lakum dinakum. Rupanya orang Yahudi juga baca Quran, Mas. Dan orang Yahudi menganggap ini ayat luar biasa ini. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Orang Yahudi ini sadar, Pak, bahwa kesempurnaan agama itu nikmat yang luar biasa, Pak. Sampai orang Yahudi ini berkata, kalau ayat ini turun kepada kami akan rayakan. Jadikan perayaan. Tapi apakah ada sahabat Nabi atau Umar menyuruh, ayo kita rayakan? Kata Umar, sungguh aku tahu kapan ayat ini turun dan di mana. Ia turun di Arafah di hari Jumat. Iya. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, akhal Islam. Namun ya akhi, di tanggal 10 Asyura ini ada bid'ah yang mengerikan. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Apa itu? Mereka menganggapnya sebagai hari berkabung, Pak. Kenapa? Karena di hari itu terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ardah. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Orang-orang Syiah, kalau antum lihat di Iran ya, mereka menyiksa diri, ya mukul-mukul dengan pisau, pedang sampai ya berdarah-darah. Mereka menyiksa diri. Lihat, di dunia aja sudah menyiksa diri, sebelum di akhirat disiksa sama Allah. Iya. Mengerikan sekali. Ini jelas bid'ah ya ahal Islam, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'un tabi'in. Oh, berarti kalian gembira ya dengan terbunuhnya Husain. Siapa yang gembira, Mas? Siapa yang gembira dengan terbunuhnya Husain? Bahkan kita Ahlus Sunnah benci kepada orang-orang yang membunuh Husain. Husain bin Ali bin Abi Thalib itu, Pak, terbunuh kenapa? Karena ditipu. Sama siapa? Penduduk Irak. Penduduk Irak minta supaya Husain datang ke Irak. Dan mereka akan berjanji untuk membela Husain bin Ali bin Abi Thalib. Pergilah Husain. Walaupun sebetulnya ya, ketika Husain pergi, itu para sahabat sudah mengingatkan, jangan pergi, jangan pergi. Yang mengingatkannya banyak, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, ya, dan sahabat-sahabat yang lainnya mengingatkan, ya Husain jangan pergi. Penduduk Irak itu sudah kita ketahui bagaimana sifatnya. Tapi qadarullah, Husain bin Ali bin Abi Thalib tetap berangkat. Sesampainya di Irak, apa yang terjadi? Ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Penduduk Irak malah ya berbalik 99%.
Sehingga Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib pun ditinggalkan. Maka beliau pun kemudian bergegas untuk pulang lagi ke kota Madinah. Tapi dikejar oleh pasukan busuk atas perintah Ubaidullah bin Ziyad, ya, seorang yang sangat zalim. Ya. Pasukan ini dipimpin oleh seorang yang fasik dan fajir jahat namanya Umar bin Sa'ad. Lalu kemudian Husain mengatakan, ya, biarkan aku pergi pulang ke kota Madinah, atau aku akan bertemu dengan Khalifah Yazid bin Muawiyah karena ia saudaraku. Tapi si Umar bin Sa'ad yang sedeng ini, Pak, ya, yang kita benci dia, atas perintah juga Ubaidullah bin Ziyad yang sama-sama jahatnya, tidak membiarkan. Mereka ingin membunuh. Memang tujuannya sudah busuk, Pak. Iya. Maka akhirnya Husain bin Ali bin Abi Thalib melihat diserang, maka beliau pun kemudian terpaksa harus apa? Melawan. Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Iya. Terbunuhlah Husain dan dipenggal kepalanya. Adapun tubuhnya dikuburkan di Karbala. Adapun kepalanya yang sahih dibawa ke kota Madinah dan dikuburkan di sisi kuburan saudaranya, yaitu Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Semoga Allah meridai mereka. Dan Rasulullah SAW semasa hidup, ya, pernah dan sudah diberitahu oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril membawa tanahnya yang berwarna merah. Dan Rasulullah SAW mengabarkannya dalam hadis, ya, bahwa cucunya Husain akan terbunuh di sana. Dan ternyata benar seperti yang Rasulullah kabarkan. Dan beliau terbunuh, ya, di tanggal 10 bulan Asyura. Nah, kemudian dirayakan oleh orang-orang Rafidhah, Pak. Dengan cara apa? Tadi menyiksa diri. Orang Rafidhah sangat mengagungkan Husain sampai mempertuhankan Husain. Makanya antum lihat orang Rafidhah, Pak, zikir mereka apa? Ya Husain, ya Husain, ya Husain, ya Husain. Bahkan mereka meminta pertolongan kepada Husain, ya Husain al-Madad, ya Husain al-Madad. Syirik agung, mengerikan sekali akhul Islam. Iya. Tapi anehnya apa? Kenapa orang Rafidhah Iran itu, ya, Syiah Iran itu lebih mengitukan Husain daripada Al-Hasan? Padahal klaim mereka kan mengagungkan ahli bait. Tapi kenapa yang Husain terus yang mereka? Karena rupanya ada rahasianya. Karena Husain yang menikahi wanita Persia. Jadi sebetulnya Pak, orang-orang Syiah Rafidhah ini gerakan ingin mengembalikan kejayaan Persia sebetulnya, Pak. Tapi caranya dengan apa? Mengklaim cinta ahlil bait, mengkafirkan para sahabat, menganggap bahwasanya para sahabat itu katanya telah menzolimi mereka. Mereka menganggap bahwa yang paling berhak menjadi khalifah siapa? Ali. Abu Bakar sudah menzolimi, Umar, Utsman, kata mereka. La haula wala quwata illa billah. Bahkan sebagian lagi mengatakan apa, Pak? Jibril salah alamat. Harusnya kepada Ali katanya. Bahkan sebagian lagi lebih gulu dari itu mengatakan Ali itu Tuhan. Dan di zaman Ali masih hidup itu sudah muncul kelompok itu, Pak. Itu ya, mereka para ulama menyebutnya dengan kelompok Sabaiyah. Mereka meyakini bahwa Ali itu Tuhan. Sampai kemudian ditangkap oleh Ali bin Abi Thalib, disuruh mereka bertobat, jika tidak akan dibakar. Ternyata mereka semakin yakin Ali itu Tuhan katanya. Karena tidak ada yang mengadab dengan api kecuali Tuhan. Akhirnya Ali pun membakar mereka. Maka Ibnu Abbas berkata, kalau aku Ali, aku tidak akan membakar, tapi aku akan penggal mereka. Saudaraku seiman. Kebalikan orang Syiah siapa, Pak? Khawarij.
Khawarij menjadikan 10 Asyura itu sebagai hari apa? Hari bersenang-senang. Hari apa? Bersenang-senang. Ini pun juga jelas bid'ah, akhwal Islam. Kalau di Indonesia apa? Tanggal 10 Asyura itu dianggap sebagai hari anak yatim. Hari anak yatim. Tanggal 10 Asyura itu katanya hari anak yatim. Jadi mereka menyantuni hari anak-anak yatim. Menyantuni anak yatim bagus, tapi jangan dikhususkan tanggal 10 Muharram, saudaraku. Mana ada dalilnya bahwa tanggal 10 Asyura Rasulullah SAW menyebutnya sebagai hari raya anak yatim, dan bahwasanya Nabi SAW dan para sahabatnya mengkhususkan di hari itu untuk apa? Menyantuni anak yatim. Mana dalilnya? Itu semua tidak ada dalil, akhwal Islam. Semua itu dibuat-buat. Ini saudaraku sekalian yang berhubungan dengan bulan Muharram. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.